Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Sekalipun mungkin ya teman-teman ya, keadaannya letih lesu ya, karena begitu banyak kegiatan, sudah mulai sekolah, waktunya padat, tapi teman-teman itu tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Bahkan kita boleh bersekutu bersama-sama. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan membahas satu bagian firman Tuhan dengan tema Aku anak terang ya, anak terang ya. Nah teman-teman, kita akan membahas firman Tuhan ini, namun sebelumnya menghafal ayat hafalan dari Efesus 5 ayat 9. Efesus 5 ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ya teman-teman, terima kasih kita semua sudah menghafal ayat hafalan. Nah teman-teman, sebelum kita bahas firman Tuhan ini tentang aku anak terang. Nah sekarang kakak mau kasih dua gambar ini. Coba perhatikan dua gambar ini. Yang pertama itu dalam keadaan apa? Gelap ya. Yang kedua, keadaan terang. Nah teman-teman, sebenarnya ruangan ini ya, mungkin kalau kakak tanya kamu pilih yang mana, teman-teman pasti banyak memilih yang gambar ruangan ya, perkakas rumah ya, ada kursi, ada lampu. Bagus ya rumahnya ya teman-teman. Kenapa bagus? Karena sudah kelihatan, karena ada terang. Coba waktu kita lihat itu gambar yang pertama ya, yang hitam, sebenarnya sama isinya. Isinya itu sama, ruangannya itu sama. Cuma bedanya yang pertama gelap, jadi nggak kelihatan keindahan itu. Nah tetapi yang kedua terang, jadi kelihatan rumahnya yang indah, isinya yang indah. Nah teman-teman, sama. Kalau kita hidup dalam gelap, kasih Tuhan itu, kebaikan itu yang Tuhan kasih di dalam diri kita nggak ada, nggak kelihatan. Tapi ketika kita menjadi anak terang, ciri-ciri anak terang itu pun terpancar dalam diri kita teman-teman. Nah jadi ada 3 ciri ya di dalam kitab Efesus ini, bagaimana menjadi anak yang terang. Anak terang itu ada 3 cirinya. Ciri yang pertama, tidak bebal, tetapi menjadi anak yang arif. Nah teman-teman, bebal itu seperti apa sih? Bebal itu ya adalah anak yang gak bisa dibilangin siapapun. Bahkan orang tuanya sendiri dia gak mau dengar. Dia tutup telinga ketika dinasehatin. Anak bebal itu adalah anak yang pembangkang, selalu melawan apa yang orang tua kasih tahu. Jangan suka main game terus tanpa batas waktu ya. Dia gini, nggak mau, nggak peduli gitu ya, tutup telinga. Nah itu namanya anak bebal. Tapi dikatakan ciri yang pertama adalah tidak bebal, tetapi menjadi anak yang arif. Tahu nggak arti arif itu apa? Kira-kira ada yang tahu nggak teman-teman? Ya, arif itu adalah bijaksana ya. Tahu dia apa yang baik dan melakukannya, itulah bijaksana. Bukan hanya tahu doang, tapi melakukan ya. Banyak kita tahu ya, nggak boleh main game itu sampai larut malam, sampai nggak mau tidur gitu ya. Tapi nggak mau melakukan itu gitu loh. Hanya tahu doang gitu, tapi nggak mau taat. Nah tapi di sini kita belajar ciri yang pertama tadi apa teman-teman? Tidak bebal, tetapi menjadi anak yang arif, yang mau dibilangin, dinasihatin orang tuanya, mau taat, dengar-dengaran akan firman Tuhan, dengar-dengaran akan kata orang tua. Ya itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan waktu dengan baik. Ini ciri anak terang. Dia bisa menggunakan waktu dengan baik. Dia tahu kapan untuk belajar, dia tahu kapan untuk bermain, dia tahu kapan untuk mandi, dia tahu kapan untuk tidur dan makan, teman-teman. Kenapa? Karena banyak yang tidak dapat menggunakan waktu dengan baik. Mau larut malam itu main game ya, sesuatu yang tidak berguna ya. Boleh sih main game, tapi ada waktunya teman-teman. Harus dikasih waktu, harus dibatasin. Bermain
sampai nggak tahu waktu gitu ya. Di rumah teman sampai nggak tahu waktu. Nah, tapi di sini anak terang adalah anak yang menggunakan waktu dengan baik. Itu dia yang kedua. Yang ketiga, anak terang itu cirinya seperti apa? Dia adalah anak yang bersyukur dan memuji Tuhan. Dia tidak gampang mengeluh ya. Lihat temannya handphone baru, dia mengeluh, aduh Tuhan, kenapa ya handphone saya nggak seperti dia. Lihat temennya diantar naik mobil, aduh Tuhan, kenapa ya aku tidak seperti dia. Aku diantar mamaku cuma naik angkot gitu. Tapi dia kok bisa diantar naik mobil. Nah, itu tidak bersyukur teman-teman. Apalagi banyak hal ya kita suka tidak bersyukur. Tapi anak terang adalah anak yang bersyukur dan memuji Tuhan. Tahu waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mulutnya dipakai untuk memuji Tuhan, bukan dipakai untuk berkata-kata yang kotor, yang tidak benar. Itu dia ciri-ciri anak terang ya. Kalau kita merasa diri kita anak terang, berarti kita punya 3 ciri ini. Ayo sekali lagi, yang pertama apa tadi? Tidak bebal, tetapi menjadi anak yang arif. Ya, oke. Yang kedua, menggunakan waktu dengan baik. Ya. Yang ketiga, bersyukur dan memuji Tuhan. Ya, mari kita sama-sama belajar ya, menjadi anak terang ya. Karena memang kita adalah anak-anak Tuhan, dan anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak terang. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa terkasih, kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami dan kami belajar dari firman Tuhan ini untuk kami menjadi anak-anak terang. Anak-anak yang memiliki ciri-ciri seperti anak Tuhan. Kami tidak mau menjadi anak yang bebal, tapi kami mau menjadi anak yang arif. Bahkan kami mau menggunakan waktu kami dengan baik, dan kami mau bersyukur dan memuji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Aku anak